Lisan, tapi Masya Allah kelebihannya apa? Kalau dia ngajarnya bukan hanya lisan tapi ikhlas dia ngajarnya. Antum kalau lihat ketemu Pak Guru Untung ini kan, namanya Untung tapi tak seberuntung nasibnya. Tapi kami katakan kepada Pak Untung walaupun kau tanpa tangan tapi bicaramu ini penuh dengan keikhlasan. Bicaranya Pak Untung itu Masya Allah menembus ruang dan waktu. Anak-anaknya senang banget kalau Pak Untung itu dia bicara. Karena apa? Pak Untung bicaranya bukan hanya dengan lisan, tapi dari hati yang paling dalam. Akhirnya anak-anaknya, sampai dia anaknya kuliah, sampai anak muridnya dia kuliah, dia nggak bakal lupa dengan nama Pak Untung itu. Karena Pak Untung itu ngajarnya dengan ikhlas. Paham tuh? Karakter sang guru ini yang harus di-keep. Karena apa? Yuk kita buktikan hari ini. Kenapa kita harus berbicara public speaking hari ini? Nah, bismillah. Kita mencoba untuk membacanya. Anda minta di zona paling belakang. Kasihkan ke belakangnya, Kak. Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya. Sampingnya lah. Stand by, brother. Stand up, please. Kak, di situ ada slash. Garis miring ya, nah ya. Ingat nah, kemarin UMC tampil ke depan, baca garis miringnya dibaca atau. Betul nggak nah? Padahal itu nggak perlu dibaca. Tapi garis miring itu untuk apa? Untuk apa? Jeda, berhenti. Antum sekarang baca, biar bacanya tak terburu-buru, jadi bicaranya per kata, sesuai jedanya. Siap ya? 3, 2, mulai. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Ulangi nah, bukan mer di situ, mernya cuma satu. Siap gak ya? Jangan keliru ya nah ya. Siapa namanya? Sabil. Saatnya bicara, tangan kiri di bawah tidak dalam saku. 3, 2, silakan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Sabil merasakan nyaman gak kalau dibicara perkata seperti itu, betul? Karena apa? Sabil disiapkan satu slide dan di situ ada slashnya. Sekarang Anda pakai audio dan dibaca lagi. Mainkan slashnya, jangan buru-buru. 3, 2, silakan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Jadi Sabil dan teman-teman yang lain, kalau antum ingin bicara dan nyaman didengarnya, gunakanlah slash ini. Jadi antum enak didengar. Yang Sabil bicara tenang banget hari ini. Karena apa? Menggunakan slash itu adalah cara kita bicara. Kasihkan ke sampingnya nah. Stand up kak. Siap kak? Up your voice. Angkat mikrofonnya. Siap kak? Stand by. 1, 2, mulai. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Amazing. Namamu siapa nah? Akbar. Akbar. Kamu merasakan nyaman bicaranya karena apa? Kami kasih rumus di situ. Ada slash itu yang membuat antum nyaman bicaranya. Kasih ke sampingnya. Stand by, stand up please. Siap ya kak ya? Reading script. Latih baca skrip dengan slash yang kita siapkan. 3, 2, mulai. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Amazing. 2 pertemuan membuat antum indah banget bicaranya hari ini. Kenapa? Anda dikasih rumus, antum dikasih rumus. Enak banget baca antum. 2 kali pertemuan loh kan antum sama Ana. Karena antum menyimak banyak seminar public speaking one day dari pagi sampai sore, tapi nggak dapet feel-nya. Antum hari ini 1 jam, brother. Tapi antum fokus, tiap detiknya berkualitas. Antum nge-save, oh iya cara bacanya seperti itu. Reading script menggunakan slash, bikin nyaman antum bicaranya. Kasih ke sampingnya kak. Sampingnya, samping lagi. One line, 1 lagi kak. You are here, your turn. Silakan, stand up please. I need your voice here. Stand by, angkat mikrofonnya kak dengan elegan. Tidak seperti ini, agak dekatkan lagi. Mulai. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter.
Look at me here, you closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Nanda, sampai jumpa. Lihat ke sini nak, smile face, smile voice. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Nanda, sampai jumpa. Amazing, tepuk tangan untuk satu klien hari ini. Sinilah. Minggu lalu antum bicaranya nggak seperti itu, brother. Minggu lalu antum bicara masih malu-malu. Minggu lalu antum bicara masih pegang mikrofonnya, terjadi gempa pula itu. Minggu lalu antum bicaranya sampai tatapannya masih ada yang ke bawah, masih yang ke atas. Kenapa kami katakan tentang karakter? Antum lihat kak gambar ini. Nih, lihat kak. Ini 4 kawan kita yang kami capture hari itu. Izin ya semuanya, kita keep dulu ke materi ini sebentar ya kak ya. Titipan di acara G20 di Bali dan KTT ASEAN kemarin. Kenapa hari ini kami hadir kembali bersama Pondok Tahfidz USB? Kenapa diciptakan public speaker dari alam pesantren? Terbukti saat itu hadir di acara G20 di Bali. Ana MC hari itu. Saat itu kami capture atas izin Sekretariat Negara. Apa yang terjadi hari itu? Yang muncul di giant screen di belakang. Insan berkarakter, lembaga berkarakter, hasil survei dunia. Yang pertama, menurut antum kira-kira negara mana? Dan apa yang terbedak di antum? Mudah-mudahan jangan sampai keliru antum menyebutnya. Insan berkarakter di beberapa negara, yang pertama adalah Amerika Serikat 11,5%. Pembicara-pembicara di Amerika itu dari sejak dini anak TK udah ditatar public speakingnya. Atas izin Sekretariat Negara, saat itu muncul lagi di giant screen. Yang kedua, insan berkarakter di beberapa negara, public speakernya, leadership kepemimpinannya itu setelah Amerika siapa? Jepang. Berapa persen? 10%, brother. Di bawah Amerika, anak-anak di Jepang ditatar anak-anak TK-nya, bagaimana tentang skill multimedianya, public speakingnya, retorikanya, bukan dari SMP, dari sejak dini ditatar mereka. Berikutnya, Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Malaysia berapa persen? Tetangga kita 2,1%. Singapura berapa persen? 7,2%. Survei itu hari itu di acara G20 di Bali, acara simposium tertutup. Semua lagi nunggu kira-kira Indonesia berapa persen sebagai tuan rumah. Yang menurut antum, Pak Happy, saya yakin Indonesia lebih tinggi daripada negara lain, angkat tangan. Antum mau ikut-ikutan. Yang mengatakan Pak Happy kayaknya Indonesia lebih rendah dari negara lain, angkat tangan. Antum pilih juga yang lebih tinggi, juga lebih rendah. Kak, di situ semuanya menunggu hasil simposium di G20 di Bali. Anak MC di samping kanan bersama protokol di Bali. Ternyata Indonesia adalah 1,55%. Kalau antum mengatakan Pak Happy, emang seperti itu? Yuk, saya buktikan. Kenapa Pondok Tahfidz OSB ini hadir? Ikuti Ramana bicara sampai mana goal dari bicara hari ini. Kenapa Pondok Tahfidz OSB hadir? Bukan hanya di Tangerang, tapi di setiap titik di negeri nanti. Ternyata potret pendidikan di Indonesia saat itu dimunculkan kembali di G20 di Bali. Saat itu potret pendidikan Indonesia, hasil studi program for international Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kak, udah peringkat ke-64 dari 65. Gak enak banget dilihatnya kan? Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengarnya. Antum tanya lagi, Pak Happy mana buktinya? Saya buktikan. Kenapa Pondok Tahfidz OSB hadir? Kenapa kami di-invite untuk segmen public speaking bersama antum? Ya, lihat anak-anak teman-teman antum di tempat ini. Kak, ini kira-kira di mana nah? Kelihatan di situ di mana? Kami diundang oleh satu sekolah namanya El Aitam Islamic School di Loknga, Aceh sana. Kami menuju ke Loknga. Saat itu nyampe di Bandara Belan Bintang Aceh. Saat nyampe di Bandara Aceh, tiba-tiba datang 10 orang. Kami datang 10 tim dan yang menjemput adalah 10 orang. Ustadz yang menjemput 10 orang. Berarti saat itu apa yang terjadi? Saat itu kami hadir di situ. Ya salah. Itu yang menjemput bukan pakai mobil tapi pakai apa? Bentor. Bentor itu artinya becak motor. Antum tahu becak motor? Antum kalau ke Sumatera ada becak motor kah? Itu becak motor. Kami harus berjalan sampai berapa jam? Sampai 5 jam.
Nyampelah kami ke sekolahnya, namanya adalah SD 2 Lokna aja. Ketika nyampe ke titik Lokna, di situ ada gapura. Tulisannya adalah Welcome to El Aitam Islamic School. Di situ kami menunggu santrinya datang. Keluarlah santri-santrinya dari sebuah gubuk kecil, dan disitulah jumlah santrinya muncul. Kira-kira antum bisa menebak berapa jumlah santrinya? Jumlah santrinya hanya 5 orang. Tim kami berapa orang? Antum masih ingat kan? Tim kami berapa orang? Santrinya berapa orang? 5 orang, Kak. Dari gubuk kecil dia lari sambil mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Saat Bapak lagi ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman hari itu, kami melihat kau hari itu, dan saat ini kau datang ke tempat kami. Apa yang kami katakan? Di situ tidak ada gedung seindah Pondok OSB hari ini. Di situ tidak asrama seindah asrama OSB. Tidak ada layar infocus, tidak ada sound, tidak ada lampu, kawan. Saat itu kami tampil depan 5 anak itu belajar public speaking. 5 anak itu ingin belajar public speaking. Jauh-jauh kami dari Bogor menuju ke Lokna, mereka hanya ingin belajar bicara, kawan. Santrinya 5 orang. Direkturnya dengan ikhlas seperti seorang Pak Untung dari Sumeneb, Madura. Hey people, apa yang kami katakan di situ? Mereka tak punya mikrofon seindah hari ini, kawan. Saat itu kami duduk lesehan depan 5 anak ini. Ketika kami katakan kedua anak ini, kami katakan kedua anak yang gak punya kerudung, ini anak Aceh. Kami katakan, nah aku bangga ketemu kau hari ini, nah. Suatu saat kau ini akan dibanggakan di bumi Serambi Makkah ini. Aku datang hari ini bersama kau. Kau hanya 5 santri, tapi aku bangga ketemu kau. Kau suatu saat akan dibanggakan di bumi ini, nah. Ibumu pasti akan bangga. Ketika kami mengatakan ibumu pasti akan bangga, kau belajar Al-Quran di sini. Hei, gara-gara anak bilang ibumu pasti akan bangga, antum tahu apa yang terjadi? Ini anak gak mau tengok kita, kawan. Dia teriak depan anak Pak Chandra jahat. Daripada Pak Chandra ngajarkan public speaking depan kami, Pak Chandra, dan kau bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Pak Chandra tahu ibu kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, ibuku terbawa arus ombak, Pak Happy. Saat itu aku masih ingat, Pak Chandra, ibuku dia teriak di atas lautan ombak sambil mengatakan, nah jika ibumu mati hari ini, nah, nanti kau harus bisa baca Quran ya, nak ya. Nanti kau harus bisa baca Quran, anak. Aku masih ingat, Pak Chandra, ibuku teriak di atas lautan ombak. Maka hari ini jangan kau pulang dulu ke Jakarta, Pak Chandra. Setelah belajar public speaking, bawa kami ke tempat ini. Antum lihat, ini adalah monumen tsunami Aceh. Di kuburan massal inilah 250 jenazah satu lubang kuburan. 5 anak punya orang tuanya yang dikuburkan dalam satu lubang kuburan. Anak gendong 1 anak balita, dan dia ibunya sudah tak ada, nak. Dia belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 di pesantren El Aitam itu. Dan dia mengatakan kepada kuburannya, Bu, aku bawa orang dari Jakarta, Bunda. Nanti kau baca doa ya Pak Happy ya. Karena selama ini aku baca doa pakai bahasa Aceh, Pak Chandra. 5 santri hanya belajar public speaking di Lokna Aceh saat. Dia ingin memberikan mahkota untuk orang tuanya yang sudah gugur di atas gelombang tsunami hari itu. Antum tanya lagi, Ustadz kayak gimana itu ceritanya? Mereka belajar public speaking sedahsyat apa sih kelas mereka, pesantren mereka? Nih, antum lihat. Ini dia. Tiba-tiba setelah itu hujan deras, kami kehujanan. Kami kehujanan di tempat itu, buku-buku mereka kehujanan. Buku antum di sini teduh, kawan. Terjaga dengan indah di tempat ini. Mereka kehujanan, kepanasan di tempat ini. Kenapa kami katakan ini kepada antum? Mereka setiap pagi dari rumah, Kak, yang jauh ke pesantren, mereka nggak bisa menginap di situ. Mereka kayak Spiderman, kawan. Pasti antum tanya, Pak Happy, analah apa? Maksudnya apa? Mereka kayak Spiderman. Mereka berangkat ke sekolah harus melewati tali seperti ini. Nah, kami capture ke beberapa kota, di Lokna, di Palu, Sulawesi Tengah, di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kami capture anak-anak yang ingin belajar public speaking ke pesantren sampai seperti itu. Apa maksudnya Pak Happy kau menceritakan ini? Intinya adalah bersyukurlah antum punya Omar Smart Brain hari ini. Mas Ardi, Uma, semua hari ini sinergi, kawan. Karena apa? Orang-orang di luar sana banyak yang cemburu sama antum. Mereka pengen banget belajar public speaking seperti antum hari ini. Mereka teriak tuh di medsos, Pak Happy, boleh gak kami ikutan ke OSB? No, ini just exclusive for OSB people.
Kenapa anak bercerita sejauh sampai ke Tanah Lokna? 5 santri Tanah Lokna itu, mereka pengen banget kayak antum duduk manis dengan baju seindah antum hari ini. Kami terlahir bersama Mas Ari dari ibu kandung yang sama, tujuan yang sama, visi yang sama, biar antum terlahir menjadi insan yang nafik. Lisan-lisan antum penuh dengan inspirasi, lisanus syafatain dan lisanul ahwal, bahasa tubuh antum dirindukan di negeri ini. Ana lagi-lagi mengatakan tak cukup antum belajar public speaking, ada sense of motivation yang antum harus keep malam ini. Karena ketika ana bicara hari ini, tanpa antum sadari, oh Pak Ebi, saya dapat poinnya hari ini. Pak Ebi Chandra bercerita tentang Aceh, tentang karakter G20 di Bali. Antum gak sadar kalau antum masuk ke Samudra Public Speaking Part 2. Antum masih ingat gak yang antum tulis tadi Samudra Public Speaking Part 1 apa? Yang pertamanya apa? Yang tulisan kuning besar apa tadi? Nice apa? Apa nah? Nice opening. Kalau bicara harus nice opening. Dan public speaking part 2 adalah ini dia kita. Kenapa antum sefokus itu bercerita tentang zona Aceh, bercerita tentang karakter? Kenapa antum sefokus itu? Antum fokus banget, antum ikuti dalam anak bicara, antum seakan-akan lagi di Aceh, antum merasakan anak-anak 5 santri itu. Karena anak bicara dengan teknik 3 kunci komunikasi efektif. Yang pertama apa? Ini dia, antum akan mudah menghafalnya. Nanti kami tanya ya nak ya. Yang pertama, anak menyampaikan ke antum dengan kunci yang pertama. Yang pertama adalah educate. Berikan sesuatu yang baru. Jadi kalau antum berceramah, kalau antum menyampaikan inspirasi kepada banyak orang, berikan sesuatu yang baru kepada jamaahmu, kepada audiensmu. Ketika antum ingin mempresentasikan tentang Pondok Tafido SB, ceritakan sesuatu yang baru kepada mereka. Educate. Yang kedua, entertain. Dari Jumat yang lalu sampai hari ini Anda mengentertain antum. Tak selamanya Anda serius banget bicaranya flat gak. Anda mengentertain antum. Sekali antum tertawa lepas, sekali antum benar-benar fokus dengan ice breakingnya, dan entertain. Dan yang ketiga adalah ini dia kawan. Walaupun antum ada yang grade SD, tapi saatnya antum juga harus mengenal 3E. Educate, berikan sesuatu yang baru. Karena cerita Aceh tadi sesuatu yang baru bagi antum. Cerita G20 tadi adalah sesuatu yang baru bagi antum. Yang kedua, entertain dengan storytelling, bercerita. Storytelling itu artinya apa? Bercerita. Bercerita itu adalah teknik jitu kawan, untuk menjadi seorang public speaker yang handal di depan audiensmu. Dan explain itu menjelaskan dengan teknik deduktif. Anda hitung 10 mundur, silakan ditulis kembali. Apa dia notebook please? Rahasia sukses sang pembicara itu bagian kedua adalah ada 3 kunci komunikasi yang efektif. Ada educate, entertain, dan explain. Cerita tentang zona Aceh tadi adalah membahas bagaimana kita bercerita dan cerita kita menggugah banyak orang. Bagaimana kisah Solomon yang minggu lalu, Jumat lalu anak ceritakan depan antum, dan cerita itu menggugah, menginspirasi banyak orang. Bagaimana cerita-cerita yang anak sampaikan dari Jumat lalu sampai hari ini, itu adalah bagian storytelling, bercerita. 8, 7, 5, belajar cepat menulisnya biar dapat filenya. 4, kelas? Oke, sebentar ada-adanya belum. Saya jelaskan ya kak ya. Educate artinya memberikan sesuatu yang baru, pendidikan yang baru bagi jamaahnya, bagi audiensnya. And then entertain artinya menghibur. Entertain itu artinya menghibur dengan storytelling dan bercerita. Dan yang terakhir adalah explain. Nanti suatu saat anak akan pilih antum per grup, dan antum akan bercerita tentang apapun, tentang sejarah Nabi, cerita tentang selama berada di OSB, dan sampaikan cerita itu dengan educate, sesuatu yang baru yang saya belum tahu.
kemudian menghibur ceritanya itu dan explain, menjelaskan. Kelas? Baik, itu alimah mundur selesai kayak 4, 3, 2, kelasir nadbu akfilu al-qurrasa. Nah, jadi ada segmen saatnya untuk menulis, ada segmen saatnya untuk fokus ke layar. Bismillah. Kami Sau dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Timika, Papua. Santri itu Kak, di alam pesantren itu beragam banget. Kalau udah belajar public speaking Kak, ada santri yang ketika belajar public speaking, santri ketika belajar public speaking, santri ketika belajar bicara, ketika masuk ke alam pesantren nih yang pertama, ada yang ketika di pesantrennya dia bahagia banget, happy banget dia, bahagia banget dia belajar bicara, bahagia banget dia di pesantrennya. Tapi jangan sampai ada di antara antum nanti bertemu dengan guru, bertemu dengan pendidikan di pesantren OSB ini di Pondok Tahfidz, tapi dia biasa-biasa aja. Belajar public speaking biasa-biasa aja, nanti hasilnya biasa-biasa aja, nanti bicaranya biasa-biasa aja, nanti jamaahnya mendengarnya biasa-biasa aja. Antum ingin jadi pembicara yang hebat, harus luar biasa bicaranya. Pasti jamaahnya, audiensnya pun akan luar biasa mendengarkan antum. Antum ingat kuat kemarin apa? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Katakan sama-sama, bicara itu penting. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Jadi jangan sampai bicaranya biasa-biasa aja anak-anakku, harus powerful, spekta. Pasti audiensnya akan mendengarkan dengan baik. And then ada di antara generasi hari ini, generasi milenial, generasi alpha, masuk ke zona seminar public speaking, tapi dia cemas karena takut disuruh maju ke depan. Cemas banget, dia baca ayat kursi, oh jangan sampai ada maju ke depan. Cemas banget. Ada nggak kira-kira? Banyak. Mudah-mudahan antum nggak cemas hari ini. Cemas tidak? Tidak dong, relax Kak, antum harus happy hari ini ya. Ada juga di antara antum nih Kak, yang mungkin Kak penuh banget kegiatan OSB, tapi antum bilang, Pak Epi kami lelah Pak Epi ini, kami full banget kegiatan di Pondok Tahfidz OSB. Lelah itu wajar kawan, tak apa-apa antum lelah. Tapi ada satu hal yang harus antum keep, kenapa antum harus belajar public speaking di zona Pondok Tahfidz OSB. Nih ungkapan yang Mas Syafi ini indah banget. Dibaca ya Kak ya. Wait. Saya menuju ke belakang. Wait. Dibaca ya kayak, dibacanya jangan buru-buru. Ana nggak kasih slash. You brother, pegang mikrofonnya. Stand up please. Siapa kayak? Lihat ke depan. 3, 2, mulai. Bila kau tidak Kenapa? Ada apa? Bacanya jangan buru-buru. 3, 2, mulai. Bila kau tak tahan telah berarti tandanya kamu bacanya harus ke depan. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Sini. Silakan Kak. Di sini lebih leluasa kamu bacanya ya. Angkat mikrofonnya. Standby 3, 2, silakan. Bila kau tak tahan melelahnya belajar, maka kau harus menahan perinya kebodohan. Ulangi 3, 2, mulai. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perinya kebodohan. Terima kasih. Menurutmu Pak Epi, saya punya orang, dia cocok bicara maju ke depan, siapa? Lihat ke depan. Antum pilih. Menurut antum, Pak Epi, saya punya orang, dia cocok maju ke depan, siapa? Sebutkan namanya. Batin. Saya nggak mau pilih loh, dia yang mau pilih. Mana orangnya Kak? Angkat tangannya. Antum. Tepuk tangan buat kakak kita yang sudah bicara hari ini. Sini. Yang duduk di belakang biasanya yang paling aman. Hari ini dia yang duduk di belakang yang maju ke depan. Sini Kak, maju. Mana yang itu? Sini sini. Stand by Kak. Ini SMP semua kan, Ibu Kepala? Oh SMA. SMA katakan selain kakak ini. 2. Ahlan wa sahlan. Fadol. Stand by dari situ mulai. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perinya kebodohan. Terima kasih. Ungkapan siapa itu Kak? Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Berikutnya. Belajar memang membuat lelah, tapi
Jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Baca perlahan, anggap ada slash di situ. Di situ tidak ada jeda. Mulai. Belajarlah. Ulangi Kak, tenang, mulai. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Lihat kamera Kak, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Ibrahim Ahmad, sampai jumpa. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibrahim. Oh ada SMA-nya, SMA-nya berarti Ibrahim dengan Sabir, Masya Allah, tamam. Oke, good. Bismillah. Kenapa sih harus bicara lelah Pak Epi? Orang yang lelah Kak, pasti gak beres bicaranya. Antum bawa lelah ke panggung, pasti gak beres bicaranya. Antum tanya, Pak Epi gak capek ngobrol terus Pak Epi? Pagi hari ini kami tampil di depan anak-anak Universitas Indonesia. Siang tadi kami tampil di Sana Bogor, coaching 25 MC. Habis itu langsung rapat ke sini. Antum tanya, Pak Epi gak lelah? Kalau saya katakan lelah, antum akan merasakan lelah juga. Kata lelah saya simpan di bagasi mobil. Saya masuk ke mobil, saya harus sebat hari ini. Saya mentransfer energi positif kepada antum biar antum gak merasakan lelahnya kami, people. Yang ada adalah energi spirit. Karena apa? Kalau antum bilang, Ustaz, anak lelah Ustaz. Antum lagi capek tiba-tiba sama ibu kepala antum disuruh MC. Jangan dibawa itu capekmu dibawa di panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa yarzuqukum. Udah enak banget kawan. Tampil smart people. Antum tunjukkan spirit antum, simpen kata lelahmu. Karena khawatirnya apa? Stres antum di panggung. Antum muhadharah, antum MC. Hey dua MC, jangan sampai antum stres. Dia nggak stres dari tampil, walaupun udah ditunjuk dia tahu nanti ya Allah aku Jumat malam MC. Jangan sampai stres, dia relax. Nanti yang jadi MC lagi Kak, jangan muncul stres di alam OSB. Orang stres antum mau tahu nggak? Ciri orang stres bagaimana nih? Antum mau tahu ciri orang stres kayak gini kawan? Antum lihat orangnya nih, ini ciri orang stres. Ciri orang yang stres kayak gini. Kalau ada di OSB yang stres berarti sama dengan orang ini. Itu ciri orang stres Kak. Udah tahu itu automatic door, itu pintu otomatis, tapi dia nggak tahu harus dia kerjakan. Akhirnya dia stres. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya dia stres, melukai orang lain, bahkan melukai dirinya sendiri. Sampai bosnya aja kena stres gara-gara dia. Ya. Nanti nih disaksikan ibu kepala sama guru-guru. Kalau ada anak OSB yang stres sama dengan makhluk yang satu tadi. Antum disuruh tugas ngaji, ngajilah kawan. Dengan smart, dengan bahagia, tanpa cemas, tanpa lelah. Orang yang selalu teriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Kuat banget tuh Bu. Orang yang selalu teriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Antum pilih mana? Lelah atau lillah? Lelah atau lillah? The power of lillah yang harus antum dapat di alam pondok ini. Jangan sampai adalah. Khawatirnya apa? Orang yang gagal bicara, orang yang gak bisa menginspirasi bicaranya, orang yang gak ikhlas bicaranya, yang orang yang lelahnya itu muncul saat bicara. Yang dikhawatirkan nih, ini gak bakal antum dapatkan di kelas kawan. Ini namanya prefrontal cortex. Pembicara-pembicara di Indonesia itu di zoom korteksnya sebelum tampil di atas panggung, termasuk kami. Biar apa? Biar korteksnya itu relax ketika dia tampil di atas audiens. Jangan sampai titik lelah, titik stres terbawa di atas panggung. Korteksnya relax. Antum bilang, Pak Happy Afwan, apa itu prefrontal cortex? Korteks itu Kak bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan.
Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Dahi. Ibrahim pegang dahinya di sini. Ibrahim, sejak kapan dahi mau hijrah ke belakang? Di sini Kak, ini dahi. Di situ ada korteks. Kalau kita sujud, biar korteks itu rileks, tenang. Yang disapa oleh Allah itu jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang galau, gelisah, cemas. Tercantum di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul. Artinya wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang gelisah. Jadi ketika antum bicara, tenangkan dulu baru berbicara. Paham tuh? Antum nanya lagi, emang korteks ada dalam Islam Pak Hebi? Ada dalam Al-Quran. Nah, antum pasti hafal. Nasiyatin kadibatin. Suara antum low 10% brother. Nasiyatin kadibatin.